Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah masih semangat? Baik anak-anak, kembali lagi ya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Ini kelas 12A. 12A. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjut? Anak-anak, coba kalian ingat kembali materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya, kalian pernah mempelajari mengenai teks persuasi. Betul. Anak-anak ada yang masih ingat apa itu teks persuasi? Teks satu orang? Ada yang mau menjelaskan yang masih ingat apa itu teks persuasi? Baik, Rani, silakan. Teks persuasi merupakan teks yang berisi ajakan, Ibu. Betul, tepuk tangan dulu buat Rani. Masih ingat ya, teks persuasi itu teks yang berisikan ajakan. Selanjutnya, anak-anak perhatikan teks yang berikut ini. Apakah ini merupakan teks persuasi? Silakan dibaca terlebih dahulu. Iya ya? Iya? Betul. Ini merupakan teks persuasi. Selanjutnya. Nah, kalau ini anak-anak nggak kelihatan? Bukan? Bukan? Anak-anak, jika teks pertama tadi teks persuasi, yang kedua ini kira-kira teks apa? Ada yang tahu tidak? Pidato. Baik, teks pidato. Selanjutnya. Nah, anak-anak, dari kedua teks tadi sepertinya ada ya persamaan, ada kemiripan antara kedua teks tersebut. Menurut kalian apa persamaan antara kedua teks tersebut? Ada yang tahu tidak? Menyampaikan pesan, ada yang mau berpendapat? Berisi ajakan, betul sekali Manda. Tepuk tangan buat Manda. Selanjutnya, nah anak-anak, memang ya teks persuasi dan teks pidato itu memiliki kesamaan, yaitu berisi ajakan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai teks pidato. Tapi sebelum kita membahas teks pidato lebih lanjut, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian teks pidato. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi teks pidato. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui metode-metode dalam berpidato. Anak-anak, sebelum itu masih dengan teks persuasi dan teks pidato nih sebelumnya. Nah, pidato perbedaan tadi kan persamaan nih, berisi ajakan, tapi perbedaannya apa sih? Teks pidato itu biasanya disampaikan melalui lisan. Jika teks persuasi disampaikannya melalui tulisan. Nah, anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini. Yang pertama yaitu mengamati contoh, teks, gambar, dan video, lalu mendiskusikan perbedaan pidato dengan ceramah, teks ceramah nih. Yang kedua, menyimak penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan metode dalam berpidato. Yang ketiga, membaca contoh teks pidato serta menyimpulkan pembelajaran bersama. Boleh selanjutnya? Nah, anak-anak, ada yang tahu ini siapa? Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kira-kira Pak SBY ini sedang melakukan apa, anak-anak? Berpidato. Baik, selanjutnya. Kalau ini, ada yang tahu ini siapa? Pak Jokowi. Menurut kalian, Pak Jokowi ini sedang melakukan apa ya? Berpidato. Mengapa kalian bisa menyimpulkan dari sebuah foto saja bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi ini sedang berpidato? Mengapa? Dari penampilan. Dari cara menyampaikan.
pakai mikrofon ya. Karena pakai mikrofon kayak lagi berpidato seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya. Nah, kalau ini siapa? Ada yang tahu? Mama Dada. Mama Dede. Kira-kira Mama Dede sedang melakukan apa anak-anak? Berceramah. Mengapa Mama Dede sedang berceramah tapi Pak SBY dan Pak Jokowi tadi sedang berpidato? Ah. Soalnya ustazah. Soalnya ustazah. Ustazah itu apa sih anak-anak? Pemuka agama, berarti berkaitan dengan agama ya? Selanjutnya. Nah, betul ya anak-anak. Jadi pidato itu kegiatan berbicara di depan umum yang tujuannya untuk menyampaikan gagasan, informasi atau ajakan, namun biasanya secara resmi dan terstruktur. Sedangkan ceramah biasanya lebih berfokus pada pemberian nasihat atau penjelasan yang biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan pengetahuan agama atau moral, dan penyampaiannya bisa sering disertai oleh contoh dan humor. Nah, jika pidato biasanya penyampaiannya itu cenderung satu arah, dan ceramah itu biasanya terjadi interaksi dua arah antara pembicara dengan pendengar atau audiens. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian ada yang pernah berpidato di depan umum? Pernah. Bagaimana rasanya? Deg-degan. Anak-anak, takut? Terbesit tidak sih di benak kalian mungkin barusan ya? Mengapa sih Bu kita harus mempelajari teks pidato? Mengapa menurut kalian? Mengapa kita harus mempelajari teks pidato? Ya, siapa tahu ada yang mau menjadi presiden. Apalagi selain presiden? Pak Lurah, kepala sekolah. Betul ya anak-anak? Mengapa kita harus mempelajari teks pidato? Selain tadi kalau presiden mungkin kejauhan ya, kita kan hidup bermasyarakat anak-anak. Siapa tahu nanti Radit akan menjadi ketua RT ya, ada yang akan menjadi ketua RW, dan kemampuan berpidato itu sangat diperlukan. Selanjutnya. Nah anak-anak, ada beberapa fungsi berpidato, ada beberapa fungsi pidato. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar atau audiens. Yang kedua, meyakinkan, mengajak atau memberi dorongan terhadap pendengar atau audiens. Yang ketiga yaitu menghibur. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Reva. Baik, pertanyaan yang bagus ya Reva. Fungsi menghibur dalam berpidato ini, jadi berpidato itu bukan hanya memberikan informasi saja anak-anak, tapi membangun suasana yang gembira, suasana yang rileks, suasana yang senang begitu ya. Itu merupakan fungsi menghibur. Apakah sudah paham Reva? Sudah, baik. Selanjutnya, nah anak-anak, ada beberapa metode dalam berpidato. Yang pertama ada metode menghafal. Menurut kalian, metode menghafal dalam berpidato itu seperti apa? Satu orang angkat tangan, ada yang ingin berpendapat? Baik, Nadifa. Pidato metode menghafal itu pidatonya nggak pakai teks Ibu, jadi dia tuh baca aja, Iya, berpidato aja tanpa membaca teks gitu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Nadifa. Betul ya anak-anak, apabila menggunakan metode menghafal, jadi memang teksnya itu dibuat terlebih dahulu naskahnya, lalu dihafal kata per katanya. Jadi benar-benar dihafal. Selanjutnya ada metode naskah. Siapa yang mau berpendapat metode naskah itu seperti apa kira-kira? Paling terlihat ya metode naskah itu seperti apa? Siapa yang mau berpendapat metode naskah kira-kira seperti apa? Ya Risma silakan. Baik, tepuk tangan dulu buat Risma. Betul ya anak-anak, apabila menggunakan metode naskah, jadi benar-benar naskahnya itu dibuat terlebih dahulu, lalu dibawa saat berpidato. Biasanya metode naskah ini biasa dipakai oleh yang acara itu resmi. Seperti tadi Bapak SBY, Bapak Jokowi itu biasanya membawa naskah ya saat berpidato untuk meminimalisir kesalahan. Yang selanjutnya ada metode ekstemporan. Menurut kalian ada yang pernah mendengar mengenai metode ekstemporan? Belum ada ya sepertinya ya? Baik, metode ekstemporan itu biasanya
Jadi berpidatonya itu tetap membawa secari kertas anak-anak atau membawa catatan kecil. Hanya saja yang tertulis di situ merupakan poin-poinnya saja yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti. Selanjutnya metode serta merta. Waduh, apalagi nih metode serta merta? Ada yang tahu? Tidak. Metode serta merta itu anak-anak metode yang hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan ingatan sang pembicara saja. Jadi benar-benar untuk situasi darurat, mendadak. Biasanya dilakukan oleh Pak RT, Pak Lurah yang biasanya diundang ke acara dan diminta untuk melakukan sambutan atau berpidato dadakan seperti itu. Selanjutnya, di pause dulu. Di pause dulu. Nah, anak-anak ada yang pernah menonton animasi berikut? Belum pernah. Mungkin karena si tokoh yang poin dari kartunnya ini memang tidak terlihat dalam video ini, tapi kalian pernah mendengar mengenai kartun Rizka dan si Gembul? Tidak. Belum pernah? Baik, mari kita mengenal Rizka ya. Bapak dan Ibu guru, orang tua murid, dan teman-teman semua. Hari ini Rizka akan menyampaikan pidato tentang ibu dan Rizka. Bagi Rizka, ibu adalah pahlawan. Walaupun ibu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ibu selalu memikirkan yang terbaik. Bagi Rizka, ibu sudah tetap ibu tak Ya. khawatir, malas belajar, apalagi Nah, cukup sampai situ saja ya untuk menyimak Rizka berpidato. Boleh tepuk tangan dulu untuk Rizka? Anak-anak, menurut kalian setelah melihat pidato dari Rizka ini menggunakan metode apa dalam berpidato? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Menggunakan metode apa Rizka? Tadi sudah terlihat ya di awal. Naskah. Baik. Tadi Rizka membawa naskah ya terlihat. Jadi Rizka ini sepertinya memang menggunakan metode naskah. Anak-anak selanjutnya. Anak-anak, ibu memiliki satu buah pidato singkat. Apakah ada yang ingin membacakannya ke depan? Siapa yang pernah berpidato tadi? Katanya sudah pernah. Coba. Iya, Raflai? Raflai? Pernah. Ayo siapa? Atau mau ibu tunjuk? Ayo. Baik. Di depan. Iya juga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, Bapak atau Ibu guru serta teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di sini. Teman-teman yang saya cintai, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk terus belajar, berprestasi, dan menjaga akhlak. Dengan ilmu, kita dapat menggapai cita-cita. Dan dengan akhlak, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kawan-kawan, mari kita jadikan waktu belajar di sekolah ini sebagai kesempatan berharga. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, dan teruslah berusaha sebaik mungkin.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beli tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Rafla. Terima kasih Rafli sudah mencoba membacakan teks pidato. Selanjutnya. Nah, anak-anak, karena kalian tadi kita sudah berdiskusi ya mengenai apa itu pidato. Apakah kalian sudah paham sejauh ini mengenai teks pidato? Sejauh ini? Sudah, baik. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Kalau begitu ibu yang bertanya. Coba Reva. Reva boleh simpulkan pembelajaran hari ini kita telah membahas tentang apa saja ya? Mengenai pengertian teks pidato, ciri-ciri teks pidato, metode teks pidato. Yang terakhir, saya sudah Bu. Baik, Reva boleh sebutkan salah satu metode dalam berpidato? Baik, tepuk tangan dulu untuk Reva. Anak-anak, Ibu harap kalian benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian, ada LKPD ya, yang akan Ibu bagikan melalui Google Classroom dan lewat grup WhatsApp juga, tapi bisa kalian pindai di sini. Pindai, boleh dipindai tugasnya? Oh, tidak punya handphone. Sudah kelas 12 ya. HP-nya hilang. Tidak ada sinyal, baik, nanti saja bisa difoto, bisa nanti diakses melalui Google Classroom ya. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini benar kata Reva tadi, kita sudah mempelajari mengenai definisi, mengenai fungsi dan metode dalam berpidato, seperti itu. Dan pekan depan kita akan mempelajari mengenai struktur teks pidato ya. Jangan lupa kalian ulas pembelajaran hari ini ya, jangan lupa dibaca-baca kembali bukunya. Bisa kalian mencari informasi di internet juga mengenai teks pidato. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian merangkum pembelajaran mengenai struktur teks pidato dan tulis di buku catatan kalian ya anak-anak. Lalu Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakannya ke depan di awal pembelajaran minggu depan. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, baik. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai itu terlebih dahulu ya. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sampai jumpa pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.